Selamat datang di cerita pendek Mia. Semoga kita semua selalu dalam kesehatan fisik dan mental, juga penuh keberkahan. Sebelum kita mulai ceritanya, saya mengucapkan terima kasih untuk like, comments, shares, dan subscribe-nya. Naya dan suara kecil di kepalanya. Naya, gadis remaja 15 tahun, duduk sendirian di pojok kelas dengan kepala tertunduk. Hari ini, nilainya turun lagi. Teman-temannya mulai menjauh sejak ia tidak lagi jadi juara kelas. Ia merasa gagal, tak cukup pintar, tak cukup kuat. Naya tidak mengerti bagaimana bisa hal ini terjadi terhadapnya. Sejak saat itu hampir setiap malam, Naya menangis diam-diam. Suara kecil dalam kepalanya terus berbisik, "Kamu bodoh, semua orang kecewa padamu." Naya bingung, tidak tahu harus bercerita kepada siapa, ayah dan ibunya? Tapi Naya terlalu takut untuk bercerita kepada mereka. Naya khawatir mereka akan kecewa dan marah terhadap Naya. Di depan ayah ibunya, teman-temannya, dan orang lain Naya berusaha untuk bersikap biasa, ia tetap tersenyum. Tetapi di dalam hati dan otaknya, ia hancur perlahan. Bisikan yang mengatakan kalau Naya sudah gagal dan bodoh terus mengganggunya, membuat Naya semakin terpukul. Sampai suatu hari, guru BK di sekolahnya berkata pelan saat melihat Naya termenung sendirian, "Naya, apa kamu baik-baik saja? Kamu ibu perhatikan akhir-akhir ini terlihat selalu sendiri dan sedih? Jika kamu ingin bercerita, ibu siap mendengarkan," ucap ibu guru BK tersebut. Naya mendongak dan tersenyum kepada ibu guru BK-nya, dan mulai pelan-pelan memberanikan diri untuk menceritakan apa yang Naya rasakan. Dengan senang hati ibu gurunya mendengarkan, dan membiarkan Naya mengeluarkan semua isi hati dan pikirannya. Dan saatnya ibu guru berkata kepada Naya, kalau memendam segala sesuatu sendirian, kadang hal itu bisa membuat diri kita makin merasa terpuruk. Dan sebaiknya berusahalah untuk bercerita kepada orang-orang yang kita percaya, yang mungkin bisa membantu. Naya, kamu tahu, kadang orang yang terlihat paling tenang, justru merekalah yang sedang paling berjuang. Dan hidup memang harus kita perjuangkan. Kamu nggak harus sempurna. Kamu cuma perlu jujur pada dirimu sendiri. Dan jangan takut untuk minta tolong, ucap ibu guru Naya. Dan kata-kata itu mengendap dalam hati Naya. Membuat Naya tersadarkan kalau dia tidak boleh menyiksa dirinya sendiri dengan terlalu harus sempurna dan belajar untuk menerima kekurangan dirinya sendiri. Dan harus bisa untuk tidak takut untuk bercerita kepada seseorang jika harus. Malam itu Naya ia menulis di buku hariannya, "Aku lelah terus berpura-pura kuat. Tapi mulai hari ini, aku akan belajar menerima diriku dengan segala kekuranganku. Aku bukan gagal, aku hanya sedang tumbuh." Sejak saat itu, Naya mulai pelan-pelan membuka diri. Ia bicara pada ibunya, meminta waktu untuk istirahat dari tekanan yang selama ini menumpuk. Ia pergi ke perpustakaan bukan karena tugas, tapi karena suka membaca. Dan yang terpenting adalah, ia berhenti membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan suara-suara kecil di kepalanya mulai berubah. Dari suara yang mengatakan, "Kamu nggak cukup baik," menjadi, "Kamu cukup, kamu sedang belajar dan tumbuh, dan itu sudah luar biasa." Naila berpesan, remaja juga bisa lelah. Mereka bukan robot yang harus selalu sempurna. Kesehatan mental bukan hal sepele. Jika kamu sedang merasa berat, kamu tidak sendirian. Cobalah untuk bicara, istirahat, dan pelan-pelan bangkit. Kamu sedang tumbuh, dan itu sudah cukup. Semoga harimu selalu penuh cahaya dan ketenangan. Dan selalu diingat menjaga kesehatan mental itu sangat penting, sama pentingnya dengan menjaga kesehatan tubuh kita.